koleris. Mbak Dinda senang banget kalau bahas koleris. Karena ini Mbak Dinda banget. Oke, yang pertama suka mengatur koleris ya. Jadi teman-teman kalau mau cari ya HRD ya, kalau mau cari orang yang memimpin, store manager, supervisor yang memimpin ataupun manager ya, eh dia harus punya tipe ini. Walaupun nggak dominan banget, seenggaknya ada persentase sedikit kolerisnya. Nanti bisa dipertajam. Mengendalikan semua pekerjaan. Nah, mengendalikan semua pekerjaan. Jadi kan seorang pemimpin itu kan kerjaannya nggak cuma satu ya. Jadi banyak yang dia pimpin terkait tentang mungkin operasionalnya gimana gitu kan. Marketingnya kayak gimana. Walaupun dia bukan ahlinya, tapi dia adalah yang mengatur di dalamnya. Oke. Okay. Dan biasanya senang menggunakan caranya sendiri. Biasanya senang menggunakan caranya sendiri. Misal dapat ilmu nih, dia biasanya kombinasikan, cari model lain yang sama gitu. Maksudnya sama tapi beda. Gimana sih maksudnya tadi? Sama tapi beda. Proses belajarnya cepat, ya. Biasanya tipe orang yang seperti ini proses belajarnya cepat. Dan mengambil keputusannya juga cepat. Ini kita butuhkan banget untuk seorang pemimpin. Bagi teman-teman yang lagi cari store manager, cari orang yang dia memutuskan sesuatu cepat. Karena kita butuh memang orang yang seperti ini. Cepat dan tepat. Kemudian ya pastinya memimpin, dia bisa memimpin. Ya, sabaran, biasanya cepat, 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 cepat. Ya, maunya cepat aja kita. Tidak suka memberi pengakuan kepada orang lain, agak egonya tinggi biasanya koleris. Udah tertekan kalau semisal caranya itu nggak dipakai. Terus biasanya nggak suka bertele-tele, ya. Kalau orang koleris nggak suka bertele-tele. Jadi sukanya marah-marah aja koleris itu. Jadi harus sabar, belajar harus sabar. Belajar tidak memaksakan kehendak. Ini yang harus dilakukan ketika seperti ini. Jadi gimana kalau semisal, oke, store manager kita cari yang koleris. Nah, sedangkan posisi saya adalah owner. Nah, gimana kalau semisal dia yang malah dominan daripada saya, gitu. Cari hmm, kolerisnya adalah koleris yang tawadu. Kolerisnya yang tawadu, yang ridho sama gurunya. Ada banyak kok orang yang seperti itu. Jadi dia dia adalah tipe koleris yang dominan banget gitu, kayak bos banget gitu. Tapi kalau semisal ada tipe yang kolerisnya dia ridho, tawadu, dia bisa memposisikan sebagai ya emang saya di sini store manager gitu kan. Atas Mbak Dinda ada owner gitu kan. Itu dia akan menghargai sekali. Cara menghadapi koleris seperti apa? Beri apresiasi secara langsung apa yang dia kerjakan. Kenapa, teman-teman? Karena tipe koleris ini adalah tipe orang yang akuannya tinggi gitu ya. Keakuannya tinggi sama nggak tahu kalau Mbak Dinda sih suka banget kalau semisal apa yang Mbak Dinda kerjakan tuh diapresiasi. Wah, ternyata oke, berarti cara aku berhasil nih. Oke, kalau yang pragmatis, nah biasanya pragmatis dia itu orangnya baik banget, 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 banget. Orangnya baik banget, suka damai, nggak suka konflik, orangnya diplomatis, tenang, mengerjakan sesuatu dalam satu waktu. Dia tipenya eh kayak nggak ada beban hidup gitu rasanya. Nggak ada beban hidup gitu. Baik banget mikirin orang lain, segala macam. Rasa simpati empatinya tinggi, itu pragmatis. Keren banget, baik banget orangnya orang seperti ini. Oke, itu kekuatan pragmatis ya. Nah, coba di next Mas. Nah, biasanya tapi kelemahan, ada kelemahannya pragmatis, dia susah untuk mengambil keputusan biasanya. Nah, biasanya solusinya adalah ada nih pasangannya atau orang lain atau gurunya siapa gitu yang dia yang mengambil keputusan untuk dia memang. Gitu.
ya mengambil keputusan untuk dirinya gitu, karena dia susah banget kalau disuruh mengambil keputusan, bingung gitu, nggak tahu harus gimana gitu, sungkan gitu mau ngambil keputusan ini gimana gitu. Nah, itu solusinya adalah cari orang yang teman-teman percaya ya, yang bisa diminta apa ya pendapatnya untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian juga biasanya kurang antusias. Nah, pragmatis senang jika ada orang lain yang mengambil keputusan untuk dia. Nah, dia malah senang seperti itu. Gitu. Dia suka seperti itu. Oke, berarti oh ternyata aku harus begini ya. Gitu. Jadi dia ada jalan, ada titik terang. Dan dia suka banget sama orang yang ya udah ada orang yang mengakui ya aku seperti ini kayak gitu. Mau mengakui wataknya dan mau menghargai dan respect padanya. Dia itu orang seperti ini. Baik banget orangnya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada karyawan yang seperti ini gitu? Diajari kerja target, diajari. Nah, walaupun susah ya buat dia, tapi insya Allah bisa. Belajar kerja target, gercep, belajar gercep, gerak cepat ya, diajari. Belajar menangani masalahnya sendiri. Nah, ini harus belajar juga. Kenapa? Karena kan pragmatis itu susah banget ya buat keputusan. Nah, harus mulai belajar ketika ada masalah sendiri, dipikir gimana ya cara mengatasinya gitu. Gimana ya solusinya ya. Jadi teman-teman udah mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sendiri gitu kan. Yang kelebihan dipertajam, yang kelemahan diperbaiki, dikembangkan. Gitu. Begitu juga orang lain, HRD tugasnya training juga. Teman-teman sudah bisa menilai kelemahan si A ini gitu. Jadi apa yang harus dilakukan kelemahan si A, dia orangnya pragmatis, kemudian nggak bisa gerak cepat gitu kan. Kelemahan pragmatis salah satunya adalah nggak bisa gerak cepat. Contoh ya, gitu contoh. Nah, cara trainingnya seperti apa? Ya gimana caranya dia bisa gerak lebih cepat. Entah itu dikasih waktu dalam mengerjakan sesuatu dan itu dirutinkan untuk dia. Gitu. Dan biasanya Mbak Dinda gitu melayani kan, pelayanan kan, ada nih yang nggak bisa gerak cepat. Wah, itu tak kasih waktu untuk dia. Kalau semisal dia nggak bisa lebih gitu ya, melebihi waktu yang ditentukan, tak kasih tantangan gitu, tak kasih hukuman, istilahnya tantangan, suruh istighfar 100 kali gitu. Satu kali telat istighfar 100 kali. Caranya kayak gitu, contoh kayak gitu. Berarti kalau ada 100 pasien, ada 50 yang telat gitu ya, udah 50 kali 100 istighfar. Boleh caranya dipakai. Nah, ini gimana caranya kita berkomunikasi dengan tipe sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis. Jadi, yang ada di otak koleris nih ya, koleris dulu ya, adalah tentang apa? Apa tujuannya, apa kelebihannya, apa keuntungan saya, apa keuntungannya kalau aku ambil proyek itu, contoh. Apa? Jadi yang ada di otak koleris ini tentang apa? Tentang apa? Jadi teman-teman kalau bisa ketemu tipe yang koleris, dia sangat suka dengan pertanyaan apa. Mbak, mimpi Mbak apa ya? Wah, itu koleris dengan sangat antusias menjawab itu. Mbak, 5 tahun ke depan apa ya trennya ya gitu. Contoh, wah dia itu antusias itu kalau seperti itu. Kalau melankolis karena dia tipe berpikir di otaknya itu tentang kenapa biasanya. Kenapa ya aku seperti ini gitu. Kenapa ya karyawan itu susah banget gitu ya buat buat apa ya mematuhi SOP gitu. Kenapa ya itu selalu kenapa yang ada di melankolis. Jadi kalau ketemu sama melankolis ya, nah ajukan pertanyaan tentang kenapa itu yang bisa membuat dia antusias mengeluarkan semua apa yang ada di otaknya. Tuh. Terus pragmatis, pragmatis itu dia tipenya uh,
Bisa penengah ya, penengah. Jadi yang ada di otaknya itu bagaimana biasanya. Mana ya gitu kalau misal kondisinya seperti ini apa yang harus dilakukan, bagaimana ya caranya ya gitu. Bagaimana cara menengahi antara permasalahan ini dan ini gitu. Biasanya pragmatis. Bagaimana ya jika gitu. Bagaimana ya jika itu cukup pragmatis. Gimana caranya pokoknya ada solusinya, kemudian solusinya baik di antara keduanya untuk keduanya baik. Biasanya pragmatis seperti itu. Sanguin biasanya siapa ya gitu. Karena dia suka apa ya? Suka sanguin itu suka tampil kalau ditanya itu siapa ya yang kira-kira cocok, siapa ya idola kamu gitu, siapa ya gitu. Itu biasanya tipe sanguin tuh.